Di sebuah toko bunga, malam ini seorang pria tampan rapi dengan kemejanya sedang mencari sebaket bunga untuk dinner, makan malam romantis dengan calon istrinya. Dan di sebuah toko bunga ini, pria tampan itu tampak kebingungan mencari bunga yang pas untuk kencannya malam ini. Pasalnya, dia tak pernah berkencan sama sekali bersama wanita. Ya, dia belum pernah berpacaran dengan seorang wanita. Hari ini masih ada cowok polos. Ya, kenyataannya memang ada. Sebut saja dia Jaka. Sesuai namanya, dia masih perjaka. Pria tampan yang sudah berkepala tiga dan berprofesi sebagai owner di salah satu tempat wisata itu belum pernah sekalipun berpacaran dengan seorang wanita. Aneh bukan kedengarannya? Pria tampan sukses dan mapan itu tak pernah berhubungan dengan seorang wanita, sampai-sampai teman-teman dekatnya mengira dia gay. Padahal, dia juga tak pernah sekalipun berkencan atau sekalipun menyukai sesama pria. Jaka merasa dirinya normal-normal saja. Jaka juga pernah merasakan suka saat masa-masa kuliah, tapi tak pernah sekalipun menyatakan perasaannya pada seorang wanita. Dan rasa suka itu anehnya tak lebih dari 3 hari. Besoknya langsung hilang begitu saja. Entah karena tak memiliki keberanian atau memang belum ada satu orang pun yang membuatnya jatuh cinta. Sejatuh-jatuhnya. Bahkan jujur, kepada calon istrinya saat ini saja, dia belum begitu yakin. Apalagi keduanya hanya dijodohkan. Dan calon istrinya juga tak terlihat serius kepadanya. "Permisi mas, ada yang bisa dibantu?" tanya mbak-mbak penjual bunga. Saya mau cari bunga yang sekiranya pantas untuk kencan pertama." "Oh, ada mawar merah, bisa sekuntum atau sebaket. Terserah masnya sukanya yang mana." Biasanya orang beli yang mana mbak? Maaf, saya belum pengalaman kencan sebelumnya." "Oh, ada yang mawar putih, ada yang mawar merah, dan putih seperti ini yang sebaket. Tapi mawar kuning juga cute loh mas. Dan biasanya sih kebanyakan sekarang banyak yang kasih sebaket." "Oh, gitu ya mbak?" "Iya, ini ada pilihan warnanya, ada yang mawar pink juga, dan lebih manis. Silakan dipilih dulu, saya ke depan dulu ya mas." "Ah iya, makasih mbak." "Sama-sama." Di luar sendiri, ada juga mas-mas yang baru datang dan terlihat mencari sesuatu. "Ah, untung masih buka. Di tempat lain sudah tutup. Mbak, mawar merah dan putih masih ada?" "Oh, sebelah sana mas." "Makasih." Dan ketika mas-mas tadi melihat satu buket mawar merah dan putih, set, teriak mas-mas tadi saat Jaka tak sengaja menggenggam tangan mas-mas itu. "Maaf." "Oh, gak apa-apa. Saya sedang membutuhkan bunga ini." "Oh, gak apa-apa. Ambil saja. Saya bisa cari yang lain." "Apa masnya juga ingin berkencan dengan ceweknya?" "Oh, bukan. Saya butuh buat acara siraman. Calon pengantin. Kebetulan saya adalah penata rias pengantin." "Oh, saya pikir buat berkencan." "Oh, tidak. Lagi pula saya tidak berkencan dengan perempuan. Saya akan lebih senang jika bisa berkencan dengan cowok seganteng masnya." "Ting ting," ucap mas-mas tadi mengeripkan mata yang membuat Jaka salting. "Hah? Mas suka laki-laki? Maaf, maksud saya..." "Masnya mau kencan ya?" Iya sih. Cuma saya bingung mau kasih bunga apa." "Oh, nih saya bantu pilihkan. Sebaket bunga aster. Lucu juga dan sedikit berbeda. Saya yakin cewek masnya suka." "Ah, makasih banyak mas." "Sama-sama." Entah mengapa, mas-mas ini begitu manis sekali dan membuat hati Jaka langsung berbunyi tek. Jaka yang masih belum puas dan masih penasaran pun mengejar mas-mas tadi sampai ke kasir. "Berapa mbak?" Mbak, jadi satu aja." Mas, gak usah. Saya harus pakai nota soalnya." "Gak masalah. Kasih aja notanya masnya mbak, biar saya yang bayar." "Aduh, jadi ngerepotin mas." "Gak sama sekali kok mas. Berapa mbak?" "Semua totalnya 720.000. Nih mbak, kembaliannya ambil aja." "Makasih mas. Ini nota masnya." "Makasih mbak." "Sama-sama." Aduh, jadi gak enak saya. "Dengan mas siapa?" "Saya Jaka." "Masnya?" "Saya Joko. Nama kita hampir mirip ya. Jangan-jangan jodoh." "Hah? Canda mas."
Kan Adam jodohnya sama Hawa, Mas. Masa Jaka sama Joko? Senang kenal sama masnya. Boleh minta nomor WA-nya? Ah, baru saja saya mau minta. Tuh kan, otak kita aja terkoneksi dan nyambung. Jangan-jangan kita jodoh. Hah, saya pasang saja siapapun jodoh saya. Oh ya? Maksud saya jodoh berteman maksudnya. Karena jodoh itu menurut saya tidak melulu soal pasangan. Berteman pun kita kadang cocok-cocokan. Ah, saya senang sekali dengan pemikiran yang seperti ini. Lain kali kita harus ngopi-ngopi biar lebih akrab dan lebih dekat. Tentu, saya tunggu undangan Mas Joko. Baik-baik, ini save aja nomor Mas Jaka di HP saya. Nanti saya pasti hubungi. Ucap Mas Joko menyerahkan HP-nya dan Jaka mencatatnya. Don, saya tunggu pesan dan panggilan Mas Joko. Pasti. Ya sudah kalau gitu saya pamit. Dan selamat berkencan ya. Ting ting. Lagi-lagi Mas Joko mengedipkan matanya. Lalu motornya pun jalan. Jaka pun yang melihat jam tangannya seketika terkejut. Lalu buru-buru menjemput calon istrinya dan hendak mengajaknya dinner romantis. Dan tak lama kemudian mobilnya pun sampai. Jaka pun turun dan bertemu dengan bapak calon mertuanya. Pak, Nak Jaka, ayo masuk dulu. Iya Pak. Mas, Lastri. Jaka pun duduk bersama Lastri dan kedua calon mertuanya. Nak Jaka, bagaimana rencana ke depannya? Tanya Bapak Lastri. Bapak, Lastri belum pengen nikah. Lastri masih pengen main-main sama teman-teman. Lastri gak mau dijodoh-jodohin. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya Pak. Ini zamannya Siti Badriah. Lastri, Nak Jaka ini anak baik-baik. Bapak mau nyari calon suami untuk kamu itu lihat bibit, bebet, dan bobotnya dulu. Lastri bisa kok Pak, cari cowok yang lebih mapan dan lebih kaya dari Mas Jaka. Lastri, yang dimau Bapak itu gak sekedar mapan, tapi yang sopan, gak urakan, begajulan, attitude-nya bagus, tanggung jawab, dan bisa menjaga kamu ke depannya. Tapi Lastri gak cinta Pak. Persetan masalah cinta. Bapak sama ibumu juga awalnya gak cinta. Tapi lama-lama juga cinta, karena terbiasa. Tresno jalaran soko kulino. Bapak egois, Bapak gak mikirin perasaan Lastri. Ucap Lastri berlari masuk ke kamarnya. Lastri, Nak Jaka, maaf ya, Lastri memang begitu. Gak apa-apa Bu, saya ngerti. Mungkin karena kita baru kenal. Lagi pula Lastri masih muda, jadi wajar dia masih kekanak-kanakan. Syukurlah ibu gak salah pilih mantu dan kalau bisa pernikahan kalian secepatnya dilaksanakan. Oh iya Bu, Pak, kalau berkenaan saya meminta tolong pada ibu dan bapak untuk membantu saya mengurus pernikahan kami. Karena saya tidak punya siapa-siapa yang bisa bantu saya untuk menyiapkan segalanya. Oh, tentu saja itu gampang. Biar ibu sama bapak yang nyiapin segalanya. Mulai dari wedding organizer, catering, rias pengantin, dan lainnya. Makasih Pak, Bu. Nanti jangan khawatir. Masalah biaya, Ibu tinggal bilang saja sama saya. Iya, gampang. Ya sudah, kalau begitu saya pamit pulang ya Bu. Tadinya saya mau ngajak Lastri makan malam, tapi Lastrinya keburu ngambek. Aduh, maaf ya Nak Jaka. Gak apa-apa Bu. Pak, saya pamit. Iya, hati-hati Nak Jaka. 1 bulan kemudian, sebulan kemudian, hari bahagia itu telah tiba. Jaka yang tadinya sempat ragu pada Lastri, mau tak mau harus bisa meyakinkan dirinya. Jaka berharap Lastri bisa berubah setelah menikah dan bisa menerimanya. Apalagi belakangan ini, sikap Lastri terlihat pasrah dan lebih dekat dari sebelumnya. Itulah yang menjadi alasan Jaka mulai membuka hatinya. Dan pagi ini, setelah semalam datang dari luar kota, Jaka sendiri. Pagi ini Jaka, Lastri, dan keluarga Lastri sudah sampai di hotel di mana tempat yang akan dilaksanakannya prosesi ijab kabul dan resepsi nanti malam. Jaka sendiri tidak mengikuti prosesi-prosesi sebelumnya, dari mulai acara silaman dan lain-lain. Itu karena kesibukannya sebagai owner yang harus sibuk bolak-balik keluar kota mengurusi bisnis wisatanya. Setelah staf WO dan staf hotel menyambut kedua calon mempelai, keduanya diarahkan menuju ruangan khusus rias pengantin. Silakan Pak, Bu, Mas, Mbak, sebelah sini. Jaka, Lastri, dan keluarganya pun masuk. Dan ketika masuk, seorang perempuan menyapa semuanya.
Silakan, pengantin wanita dulu ya, sama ibu-ibu. Untuk pengantin pria dan bapak-bapak tunggu di luar ya. Ya sudah, sayang, Mas keluar dulu ya. Iya, Mas. Jaka dan Bapak Lastri keluar ruangan, sembari di-briefing oleh staf WO-nya. Sedangkan Lastri, ibunya, dan pendamping pengantin atau bridesmaids lainnya menunggu antrian untuk dirias. Mbak, mas-mas yang lucu kemarin tuh siapa? Lupa namanya. Yang ngerias waktu acara siraman dan pengajian itu kemana? Kok nggak ikut? Kok Mbak sendirian? Oh, Mas Joko. Ada, nanti juga kesini. Tadi ngambil aksesoris tambahan, lupa dibawa. Oh iya Mbak. Proses merias wajah pun berlangsung, kurang lebih sekitar 2 jaman. Dan setelah selesai giliran Ibu Lastri, Bapak Lastri dan para bridesmaid. Loh, mana Mas Jaka Pak? Tanya Lastri. Katanya izin ke toilet dulu sebentar. Ya sudah, pengantin prianya terakhir saja. Biar bapak sama bridesmaid cowok, saya yang rias. Yang ciwi-ciwi tunggu di luar ya, gantian briefing. Mari pak, silakan pakai dulu baju kebayanya. Ah, baik mbak. Lastri, ibunya, dan bridesmaid cewek-cewek pun keluar ruangan. Mbak-mbak tadi pun merias seadanya, dan hanya membantu memakaikan seragam kebaya. Riasan bridesmaid tak serumit riasan pengantin, jadi tak membutuhkan waktu yang lama. Baik Bapak Lastri dan bridesmaid cowok akhirnya terselesaikan. Mbak, sorry, motor mogok. Ini aja pakai taksi. Dasar. Ini udah selesai semua, tapi tinggal pengantin cowok, kamu aja ya yang rias? Ih, si Mbak pengertian deh. Iyalah, kamu kan paling suka kalau ngerias pengantin pria. Soalnya, Mbak mau ngarahin pengantin buat di pelaminan nanti. Oh iya, aksesoris tambahan udah kamu bawa? Bunga juga? Udah mbak, beres. Bagus. Tunggu sebentar aja, pengantin prianya masih di toilet. Iya, satu lagi. Kenapa mbak? Awas kepincut ya, karena kali ini pengantin prianya ganteng banget. Masa sih mbak? Penasaran? Soalnya dari acara siraman sama yang lain-lain gak dateng, katanya sibuk. Itu dia. Yang fokus ya ngeriasnya ya. Awas riasannya gak bagus. Tenang Mbak akan kurias wajah tampannya dengan hati. Oke deh, good luck ya. Sip. Mbak-mbak tadi pun keluar meninggalkan Joko sendirian. Sembari merapikan peralatan make up, Joko membatin dalam hatinya. Joko penasaran, setampan apa pengantin pria yang akan ia lukis wajahnya itu. Permisi. Set, Joko menoleh. Mas Jaka? Mas Joko? Jadi pengantin prianya. Wah, selamat ya mas. Silakan. Terima kasih. Mas, kenapa sejak malam itu mas gak ngehubungin saya lagi? Aduh, maaf ya mas. Malam itu pulang dari acara, saya sempat kecelakaan diserempet mobil di jembatan. HP saya jatuh ke sungai. Jadi saya gak bisa menghubungi masnya. Untung saja bukan masnya yang jatuh ke sungai. Pantas saja. Kalau begitu, biar saya yang save nomor WA masnya. Tolong catat nomor masnya. Iya mas. 081 bla bla bla. Dah, masnya cat aja coba. Oke. Ting. Love? Maaf, saya salah kirim emot. Kebiasaan saya kirim ke calon istri saya. Gak apa-apa. Kalaupun itu beneran dikirim untuk saya seneng kok. Masnya bisa aja. Ya sudah, saya mulai bantu rias ya. Iya mas. Joko mulai membersihkan wajah Jaka. Wajah Jaka sudah bersih dan terawat dari sananya. Kulitnya halus dan mulus tanpa pori-pori layaknya perempuan saja. Wajah Mas Jaka bagus sekali loh, mulus dan bersih, ucap Mas Joko sengaja mengusap pipinya dengan lembut yang membuat Jaka jadi salting. Entah mengapa, sentuhan jari Joko membuatnya seakan tersengat listrik. Jaka hanya tersenyum dan pasrah saat wajahnya dilukis oleh Joko. Joko mulai mengoleskan pelembab secara merata di wajah Jaka. Sesekali mata keduanya bertemu. Jaka gugup, namun Joko santai dan tampak bersemangat. Dengan menggunakan spun bedak, Joko menekan-nekan kontur wajah dan meratakan pelembab dan foundation ke wajah Joko. Setelah itu konseler untuk membentuk wajah.
Lalu kemudian sedikit highlighter, dilanjutkan dengan mempertajam alis mata, dan sedikit perona pipi. Dan yang terakhir baru memberikan lipstik khusus pria. Mas, saya kasih lipstik ya bibirnya, biar gak pucat. Sedikit aja kok, gak nyentrong. Iya mas, lakukan saja yang menurut mas yang terbaik. Saya selalu melakukan tugas saya dengan sebaik mungkin. Merem mas. Hah? Merem? Saya mau lipstikin mas. Nanti kalau mas buka mata, takut gak nyaman. Lihat wajah saya terlalu dekat. Oh, saya nyaman kok. Gak apa-apa. Ya sudah kalau begitu, buka sedikit bibirnya. Mbak terhipnotis dengan aura Joko. Seketika bibir Jaka pun perlahan terbuka. Wajah keduanya pun dekat. Dan kemudian, set, tangan Mas Joko menyelip di leher. Mas Joko mengoleskan lipstik di bibir Jaka, mengukir garis pinggiran bibirnya, membentuk sedemikian rupa. Tatapan mata Mas Joko begitu tajam. Mas, bibir Mas Jaka ini seksi. Ibarat kata pepatah Jawa mengatakan, lambene nyigar jambe. Ucap Joko sembari mengoleskan dan sedikit menekan-nekan bibir bawahnya. Makasih mas. Beruntung sekali calon istri mas bisa merasakan dicium bibir tebal dan terbelah tengah ini. Padahal memiliki cowok berlambi sigar jambe seperti masnya adalah impian saya. Dengan peraupan yang ganteng dan gagah seperti masnya. Ucap Mas Joko mengusap belahan bibir Jaka dan lipstik itu pun rata sempurna. Dan Mas Joko merapikan make up lalu mempersiapkan baju adat kebaya pengantin pria. Emangnya Mas belum pernah pacaran? Berkali-kali saya berusaha mendekati laki-laki tampan, tapi belum ada satupun yang kecantol sama saya. Mungkin saya kurang tampan, atau karena malu memiliki cowok yang memiliki pekerjaan sebagai penata rias. Masnya ganteng kok, mas juga gagah, dan lagi pula kerjaan mas halal. Oh ya, makasih loh, karena baru pertama ada yang bilang saya ganteng. Karena yang bilang saya ganteng cuma cewek-cewek, tapi saya juga sering dikatain, percuma gagah, percuma ganteng, tapi ngerias penganten, pasti bencong. Tapi saya gak pernah dengerin, saya cuekin. Toh bukan mereka yang kasih makan saya. Cuekin aja mas. Itu dah. Ayo, masnya saya bantu pakai kebayanya. Masnya pakai kaos dalam? Pakai mas. Pakai kolor gak? Pakai. Ya sudah buka. Hah? Baju sama celananya maksudnya, bukan kolornya. Kan mau pakai kebaya, jadi harus pakai kaos dalam putih sama kolor saja. Karena pakai jari. Oh iya mas, gak usah malu, kita sama-sama laki-laki ya toh? Atau bentar, tak kunci dulu pintunya biar gak ada orang masuk. Iya mas, jawab Jaka terlihat gugup. Lalu membuka baju dan celananya dan tinggal memakai kolor saja. Ceklet, pintu pun tertutup. Mas Joko mengambil kain jarik dan menghampiri Jaka dengan senyum memikatnya. Mas Jaka, berdiri yang tegak, renggangin sedikit kakinya. Iya mas. Dan begitu Jaka mulai merenggangkan kakinya sedikit mengangkang, dan Mas Joko berjongkok tepat di depan kemaluan Jaka, Mas Joko shock. Loh, mas Jaka kok ereksi? Sampean ngaceng toh mas? Iya mas, maaf, saya jadi malu. Enggak apa-apa, itu berarti Mas Jaka normal. Mungkin efek pengantin baru. Pasti gak sabar malam pertama ya? Bukan mas. Saya tegang sejak dari make up tadi. Hah? Kok bisa? Set, tanya Mas Joko membentangkan jarik. Lalu mulai melilitkan kain jarik itu dari kiri dan kanan, memutari tubuh wangi maskulin Jaka. Keduanya sangat dekat. Mas Joko seperti sedang merangkul. Saya juga gak tahu kenapa saya tegang saat Mas Joko memoles wajah saya. Jawab Jaka yang membuat Joko tersenyum. Lalu berada di belakang tubuh gagah Jaka. Set, Mas Joko menarik kencang ujung bagian dalam kain jarik agar tak terlihat keluar dari dalam. Lalu mengikatnya dengan ikat pinggang
Seketika bukannya makin turun, batang Jaka malah semakin naik dan menyembul di balik jariknya. "Mas Jaka, kok malah kelihatan jendul toh Mas?" ucap Mas Joko saat keduanya bercermin. "Saya juga nggak tahu Mas Joko, jujur. Semakin Mas Joko dekat, punya saya semakin jengat." "Hah, terus gimana?" "Saya juga nggak tahu harus gimana. Nggak mungkin saya keluar dengan penampakan seperti ini. Apalagi saya biasanya turunnya lama. Dan kalau nggak segera diatasi, bisa-bisa kepala saya mumet dan nggak fokus pas ijab kabul. Takut salah." "Set, Mas Joko!" teriak Jaka saat Mas Joko tiba-tiba melepas ikat pinggang dan melucuti kembali jarik yang sudah dikenakannya tadi. "Tenang saja, saya bisa membantu Masnya. Saya tidak bermaksud kurang ajar. Saya hanya ingin menunjukkan bakat saya. Karena saya tidak hanya pandai merias, tapi saya juga pandai memuaskan laki-laki." Set, jarik, kolor, dan sidi Jaka jatuh di lantai kini dengan sempurna. Jaka tak bisa melawan. Harusnya dia memberontak. Harusnya dia memukul. Harusnya ini pelecehan. Tapi mengapa Jaka bak terhipnotis? Dari cermin dapat terlihat jelas jika Mas Joko sedang mengendus tengkuk leher dan pundaknya. Dari cermin juga terlihat jelas jika tangan kiri Mas Joko memeluk perut six-pack-nya. Dan tangan kanannya turun merampas batang tegangnya dan mengelus lembut. Tangan kekar namun dengan jemari lentik itu dengan lincahnya menari-nari di daging keras miliknya. Tangannya menggenggam, mengurut, memijat-mijat permukaan daging yang berurat itu. "Mas Joko, jangan ditahan, jangan dilawan. Nikmati saja Mas Jaka. Punya Mas Jaka gede loh Mas. Hati-hati ya kalau malam pertama. Kasihan mbaknya nanti jerit-jerit kesakitan." "Mas Joko, mimpi apa saya semalam?" "Mimpi saya mungkin. Gimana? Enak kan tangan laki-laki?" Enak Mas, tapi saya malu. Saya belum pernah seperti ini sebelumnya. Dengan cewek, apalagi cowok." "Saya beruntung. Saya jadi orang pertama yang bisa menyentuh Masnya." "Saya nggak tahu. Saat ini saya beruntung atau buntung. Saya bingung. Tapi yang jelas, tangan Masnya nikmat. Saya nggak kuat." Jaka tak tahan. Kocokan Mas Joko membuatnya melayang. Apalagi ketika tangan kiri Mas Joko memilin dan mencubit-cubit ujung putingnya secara bergantian kanan dan kiri. Bak mengganti channel di radio jadul. Dan itu membuat Jaka semakin menegang. Keringatnya mengucur. Riasan wajahnya luntur. Sesuatu itu hendak keluar. Tubuh Jaka mengejang. Hingga kemudian, "Mas Joko!" Cairan perjaka itu muncrat menodai cermin yang menjadi saksi kelakuan Mas Joko pada Jaka. Joko terduduk di sofa, sembari mengatur nafasnya. Mas Joko tersenyum puas, lalu mengambil tisu kemudian membersihkan cermin. "Ora mung macai wong lanang, tapi aku yo iso ngetokno banyune wong lanang. Apa meneh lanangane sing tak tresnani." "Makasih Mas, saya ke toilet dulu ya." "Iya." Tak lama kemudian, Jaka keluar dari toilet dan dengan malu-malu menutupi kemaluannya yang sudah layu dan memakai sidi dan kolornya di depan Mas Joko yang tersenyum dan bersiap hendak memakaikan jari kembali. "Bagaimana? Lega Mas?" "Syukurlah, saya senang bisa bantu Masnya. Saya berdoa, semoga nanti pas ijab kabul lancar ya. Jangan kepikiran saya." "Itu yang saya takutkan Mas. Gak boleh gitu. Masnya udah ada istri. Coba kalau nggak ada." "Iya Mas, makasih ya. Kita masih bisa berteman kan?" "Bisa. Tapi saya takut aja suami orang bisa kilaf kalau sama saya." "Masnya bisa aja." "Beneran Mas. Jujur, saya jatuh cinta sama Masnya. Tapi saya bukan tipe orang yang mau merusak rumah tangga orang. Ora ilok, pamali. Jadi lupakan saja kejadian itu tadi. Anggap aja nggak pernah terjadi." "Saya akan coba Mas." Tok tok tok. "Mas, buruan. Acara segera dimulai." Iya sayang, hampir selesai." "Ayo buruan." "Iya Mas." Acara ijab kabul yang dihadiri beberapa keluarga dan teman terdekat itu pun segera dimulai. Dan di balik pintu ballroom, mbak-mbak tukang rias yang tadinya mendampingi dan membantu menutup kedua kepala mempelai
dengan kain sutra itu, kemudian menghampiri Mas Joko yang berdiri memperhatikan acara ijab kabul yang sedang berlangsung. Lega. Gimana Mbak riasanku? Api, pangling aku, tambah ganteng pengantine. Siapa dulu? Gak kamu apa-apain toh? Mau tahu aja. Acara dimulai. Jaka terlihat gugup. Dengan menggenggam tangan penghulu, Jaka siap mengucapkan ikrar. Saya terima nikahnya Mas Jok. Maaf. Mas, gimana sih? Semuanya pun kaget dengan ikrar yang diucapkan Jaka saat tak sengaja melihat Joko nan jauh di sana yang memperhatikannya. Joko pun jadi salah tingkah. Ulang nak, gak apa-apa, wajar salah karena gugup. Tenang, fokus, ucap Bapak Lastri. Baik Pak. Lastri, kamu kenapa? Gak apa-apa Mas, kepalaku pusing, cepetan. Iya sayang. Saya nikah dan kawinkan Lastri binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 buah penthouse, juga uang senilai Rp5.550.550 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lastri binti dengan mas kawin tersebut tunai. Sah? Set. Lastri? Belum saja semua saksi menjawab, Lastri pingsan. Semua panik. Lastri pun dilarikan ke rumah sakit. Mbak, aduh, kenapa pengantin perempuannya? Kok tanya Mbak sih? Mbak kan dari tadi juga di sini sama kamu. Iya sih. Udah, yang penting kita udah dibayar dan kita sudah menjalankan tugas kita. Tinggal resepsi nanti malam. Iya Mbak. Acara ijab kabul pun buyar. Di rumah sakit. Siang ini Lastri masih terbaring di rumah sakit. Dokter masih memeriksa di dalam. Sedangkan Jaka, ibu dan bapak Lastri cemas, mondar-mandir menunggu di luar. Dan tak lama kemudian dokter pun keluar. Dok, bagaimana anak saya? Teriak bapak Lastri. Selamat bapak, Anda akan mendapatkan cucu. Cucu? Lastri hamil? Iya bapak, kandungannya sudah 6 minggu. Sekali lagi selamat ya pak, saya tinggal dulu. Seketika semuanya terdiam. Pak, saya bersumpah, saya belum pernah menyentuh Lastri sekalipun. Iya nak, bapak ngerti, bapak tahu, bapak malu. Pak, bapak gak apa-apa, teriak ibu saat melihat bapak Lastri memegang dadanya yang terlihat sesak. Gak apa-apa bu. Nak Jaka, bapak sebagai orang tua Lastri menyampaikan permohonan maaf dan lebih baik pernikahan ini dibatalkan saja. Jaka terdiam, Jaka merunduk. Jaka juga tak banyak berkata. Ada rasa kecewa karena sudah banyak berkorban, tapi ada juga rasa iba dan kasihan. Apalagi kedua orang tua Lastri sudah Jaka anggap seperti orang tuanya sendiri. Nak Jaka, maafin Lastri ya. Nak Jaka jangan khawatir. Ibu dan bapak akan mengembalikan semua yang sudah Nak Jaka keluarkan. Pak, Bu, tidak usah. Yang sudah biarlah, saya ikhlas. Yang saya mohon hanya satu. Ketika Lastri sadar nanti, tolong bapak dan ibu jangan marah pada Lastri. Ini bukan sepenuhnya salah Lastri. Mungkin Lastri tidak ingin dijodohkan dengan saya. Dan saya menyadari dari awal. Tidak ada yang perlu saya maafkan. Karena Lastri tak sepenuhnya bersalah. Jadi tolong bapak dan ibu saja yang memaafkan Lastri. Karena bagaimanapun, Lastri butuh dukungan moral dari kedua orang tuanya. Agar dia dan bayinya sehat. Nak Jaka, sungguh mulia hatimu. Bapak jadi malu. Gak apa-apa pak, saya akan menganggap Lastri sebagai adik sendiri. Dan ibu bapak orang tua saya. Karena saya sudah tak punya siapa-siapa lagi. Iya nak, iya. Terima kasih banyak ya nak, makasih. Ucap sang ibu memeluk Jaka. Dan Jaka memeluk ibu dengan erat, menenangkan hatinya. Malam hari kemudian, malam ini mobil Jaka baru saja sampai di rumahnya. Setelah seharian bergantian bersama kedua orang tua Lastri menunggu Lastri sadar, Jaka pun memutuskan untuk pulang. Meski masih tak menyangka dengan apa yang ia alami, tapi Jaka mencoba untuk ikhlas. Jaka juga lega karena cowok yang menghampiri Lastri tadi datang dan bersedia bertanggung jawab. Beruntung bapak Lastri tak memarahinya dan merestui keduanya. Jaka benar-benar lega. Mobil Jaka pun sampai di garasi. Jaka langsung dengan masih menggunakan baju kebaya yang melekat sejak tadi pagi pun masuk rumah. Brak, Jaka menutup pintu, lalu menuju kamarnya untuk mandi.
Begitu masuk kamar, lagi-lagi Jaka mematung melihat ranjang pengantin yang penuh bunga, hiasan, dan dekor sedemikian rupa. Yang sengaja ia datangkan tukang dekor terbaik semata-mata untuk memberikan kejutan di malam pertama pengantinnya bersama Lastri. Namun apa mau dikata? Sudahlah, Jaka pun pasrah. Lalu hendak masuk ke kamar mandi. Namun ketika hendak masuk ke kamar mandi, suara bel pintu berbunyi. Ting tong. Jaka yang penasaran pun buru-buru keluar membuka pintu. Dan begitu Jaka membuka pintu, cekrek. Mas Joko. Kula nuwun. Kaget ya kenapa saya bisa tahu rumah masnya? Saya cuma mau ngembaliin baju masnya yang tadi ketinggal. Set. Ceklek. Mas Joko terkejut ketika Jaka tiba-tiba membopongnya, lalu menutup pintu dan menguncinya, dan membawanya menuju ke kamar Jaka. Bruk! Jaka melemparkan tubuh Mas Joko di ranjang pengantin, lalu Jaka menghampirinya di ranjang. Mas Jaka, mau apa? Mas Joko, maukah Mas Joko jadi pengantinku? Maksudnya? Saya batal menikah. Calon pengantin saya hamil oleh lelaki lain. Apa? Jadi masnya batal nikah? Iya. Dan sepertinya saya jatuh cinta sama Mas Joko. Mas Jaka yakin jatuh cinta sama saya? Yakin. Gara-gara riasan saya tadi? Bukan. Sejak awal kita berjumpa di toko bunga, sejak itu juga hati saya berbunga-bunga. Rasanya belum pernah saya rasakan pada siapapun. Meski sedikit aneh, mengapa rasa itu saya rasakan pada Mas Joko yang seorang laki-laki? Jadi gitu. Terus saya mau Mas Joko jadi pengantin saya. Dan maukah malam ini Mas Joko menghabiskan malam pertama bersama saya? Joko tak menjawab. Joko menatap wajah Jaka lekat-lekat. Lalu menarik baju kebaya Jaka hingga bruk. Hingga Jaka sekarang terlentang dan Mas Joko kini menindih Jaka dan menguasai tubuhnya. Mas Jaka, siapa orangnya yang berani menolak Mas Jaka? Hanya orang yang bodoh saja. Saya bersedia menjadi pengantin Mas Jaka. Set. Mas Joko membuka baju kebaya Jaka dan juga jariknya. Lagi-lagi Mas Joko bisa melihat batang yang tadi siang sempat ia genggam dan ia mainkan itu. Namun malam ini Mas Joko tak ingin main-main lagi. Mas Joko ingin merasakan nikmatnya milik Jaka di mulutnya. Set. Ya, Jaka tak bisa berkata-kata lagi saat merasakan sesuatu yang menghangatkan otot-otot batangnya. Rasanya seperti surga dunia. Saking nikmatnya, Jaka tak mampu berkata-kata. Jaka seketika menarik Mas Joko dan merebahkannya di ranjang, membuka pahanya lebar-lebar dan mencari sebuah lubang. Dan begitu Jaka menemukannya, wah, pasti sangat sempit sekali. Apa Mas Joko gak takut sakit? Tanya Jaka sembari kedua jempolnya menekan dan sedikit membuka lubang yang sedang bergerak-gerak menutup dan membuka itu. Kalau saya takut, untuk apa saya suka laki-laki? Saya rela berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, melayang kemudian. Mas Joko, seksi sekali. Mas Joko, saya mau masuk. Saya sudah gak sabar hilang perjaka bersama Mas Joko. Tunggu. Kenapa Mas? Apa Masnya punya lotion? Oh, ada Mas. Saya mengerti. Jaka pun mengambil hand body di atas lemari, lalu mengoleskan di batangnya dan di lubang Mas Joko. Jaka mengoleskannya dari atas ke bawah, lalu memutar searah jarum jam. Dan sentuhan jari Jaka membuat Mas Joko tak tahan. Mas Jaka, masuk aja. Iya Mas, tahan ya Mas. Ini ganjel pakai bantal, biar gak sakit pas saya tekan. Aduh, bener-bener gentle. Orang gerusak-gerusuk keburu nafsu. Terlihat welas AC-nya. Jaka tersipu, dan pujian yang diucapkan Mas Joko itu justru menjadi bahan bakar api birahi cintanya malam ini. Jaka tak tahan lagi. Jaka mengarahkan batangnya, dan dari cermin yang ada di sebelah ranjang dapat terlihat batang keras panjang dengan otot yang melingkar itu
perlahan mencoba menembus lubang perjoko milik Mas Joko yang sempitnya luar biasa itu. Joko tak mengeluarkan sepatah kata pun, bahkan suara. Joko hanya menggigit bibirnya dan berpegangan hiasan bunga yang menggantung di ranjang. Jaka kembali mengoleskan lotion cukup banyak, hingga licin basah dan meluber di sekitar lubang Joko. Jaka mulai mendorong. Semakin lama, benda itu terasa mulai menerobos. Kernitan mata Mas Joko tak beraturan dan Mas Joko jebol juga. Ya, malam ini Jaka amat bahagia. Genjotan dan senyuman dan desahan terdengar menghiasi kamar pengantin Jaka. Kamar pengantin yang harusnya disiapkan untuk pengantin wanita, kini harus dipakai oleh pengantin pria dan suami prianya. Tak apa, rasanya tak kalah luar biasa. Dan lihatlah dari cermin kaca, posisi keduanya sudah berpindah membelakangi kaca. Lubang Mas Joko terlihat meremas-remas batang Jaka yang sedang naik turun. Belum puas, keduanya malah pindah posisi setengah duduk dengan gaya sendok ala-ala Kama Sutra. Dan kedua tangan Mas Joko berpegangan di kepala ranjang. Suara ranjang bergoyang khas orang bercinta terdengar semakin kencang, menunjukkan betapa nikmatnya malam pertama keduanya. Lalu, keduanya tak sengaja menatap cermin. Keduanya sama-sama tersenyum dan sama-sama menyerahkan bibir masing-masing untuk bisa dinikmati satu sama lain. Sensasi genjotan sembari berciuman membuat keduanya tak tahan. Jaka tak kuat lagi. Dengan kencang, Jaka memompa Mas Joko dengan super power. Mas Joko hanya bisa geleng-geleng. Lagi-lagi dari kaca terlihat matanya mengernyit tak beraturan. Kedua tangannya lagi-lagi berpegangan dan mencengkeram hiasan bunga-bunga yang menggantung di langit-langit ranjang. Mas Jaka, ampun. Saya yang minta ampun, Mas. Cerot, kubrak. Hiasan dekorasi bunga itu pun jatuh menimpa kedua mempelai pengantin pria. Meski hanya bunga, tapi lumayan menyusahkan keduanya. Namun keduanya tetap tersenyum, mentertawakan ulah mereka sendiri. Masnya sih kekencengan, jadinya saya sampai keenakan, sampai megangnya kekencengan tadi. Gak apa-apa, biarkan saja. Itu tandanya malam ini kita luar biasa. Makasih ya Mas Joko, Mas Joko nikmat sekali. Gak kebalik, saya yang makasih sama sampean. Saya beruntung sampean mau sama saya. Kita sama-sama beruntung. Tapi boleh saya minta sesuatu sama Mas Joko? Apa itu? Saya mau Mas Joko berhenti jadi tukang rias pengantin. Hah? Kenapa? Saya takut dan cemburu jika nanti ada pengantin pria yang ganteng lagi lebih dari saya. Mas kepincut. Saya bisa kasih uang Mas tiap bulannya. Bahkan bisa lebih dari bayaran Mas merias pengantin. Walah, dapat sampean saja aku sudah syukur. Kok mau macem-macem? Gak akan. Dan maaf, bukannya saya menolak uang. Siapa orang yang gak mau uang zaman sekarang? Munafik. Tapi maaf, sekali lagi maaf. Saya gak kekurangan uang. Meskipun uang saya gak sebanyak Masnya. Merias wajah itu sudah passion saya. Sudah dari turun-menurun. Darah rias saya nurun dari simbah yang juga dulu pernah merias. Bahkan simbah saya pernah merias di keraton. Jadi maaf sekali. Ya sudah, saya tidak mau memaksakan kehendak. Apalagi ini menyangkut passion seseorang. Saya nggak berani. Maafkan saya ya Mas. Iya, tapi Masnya jangan khawatir. Saya janji, saya akan setia. Saya nggak mau menyia-nyiakan orang yang sudah sudi dan tulus sama saya. Dan agar Mas yakin sama saya, mulai sekarang saya akan menolak tiap partner saya menyuruh saya merias laki-laki. Saya hanya akan mau merias pengantin wanita saja. Janji ya, janji. Lagi? Emang udah ngaceng lagi? Nih, pegang. Gusti, kenceng lagi, punyaku masih perih. Gak peduli, sikat.